Tahu nggak sih yang lagi rame? Iya, tahu dong. Bensu. Oh iya. Geprek dong. Kita boleh ngomongin itu tuh, mereknya ya. Kayak apa menurut kalian sebagai penggiat branding? Dari lantai 2 Gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Branding in. Iya, jadi Hai. pernah dengar kata-kata branding in enggak? Jadi kalau belum pernah, nah hari ini kita datangkan bintang tamu seorang penggiat, bukan penggiat literasi juga kali ya. Kan rata-rata penggiat itu literasi. Yes. Ini penggiat konten kreatif agensi lah ya. Aktivis branding lah. Oh, apa? Aktivis Aktivis branding, lah, betul. Ini para branding holic jadi ya, teman-teman anak muda dari Samarinda. Jadi kita hari ini kedatangan tamu branding in. Halo bro. Halo Om. Halo. Ini jadi Panggilnya apa nih Kak Bro? bro aja lah, Ya, kita ya, biar siap. sama-sama Ya, enak. atau Mas Gitu ya? lah gampang Mas. Iya, Sama Mas. tengah. Ayo bang. Emang kelahiran berapa sih? Berapa sih? Kami 96. Aku 2001. Enggak, kita 96 Saya sama. 2007. Mempermudah masing-masing ya gitu ya. Ya, jadi ini kawan-kawan branding in, penggiat branding, aktivis branding aktivis. Bagi yang belum tahu nanti akan dijelaskan langsung gitu ya. Iya. Jadi ada Mas Rio dan Mas Aldi ya. Rilo bang. Oh gitu. Rilo, ada L ya. Rilo. Iya. Oh Rilo. Aldi. Dia orangnya real loh. Wah iya. Gak fake-fake gitu. Akunnya real. Iya. Orangnya real, orangnya real. Oke, langsung aja bro. Jelasin dong branding ini tuh merek dagang apa sih sebenarnya? Brandingin adalah simpelnya itu adalah multi creative company. Jadi kita multi creative company. Perusahaan. Perusahaan yang mengerjakan apapun yang kreatif. Oh gitu. Ya, Oke. simpelnya gitu sih. Tapi emang lebih saat ini besarnya rotasinya di branding karena kan nama utamanya branding kan. Oke. Jadi desain logo, grafis, video, foto, sosial media, website itu kita bisa kerjain. Tapi di luar itu bikin event, Oh bisa juga. bisa juga Oh, bikin oke. event, terus IO apapun sih dong yang gitu ya? kreatif, apapun sih yang kreatif kita kerjain. Oke. Jadi selama ini udah ngerjain apa aja? UMKT, UMKT ya. iya, salah satunya UMKT. Ini portofolio Iya, jadinya ya. portofolio kami ada UMKT. Kepada Terus? kampus-kampus lain, Kalau mengerjakan yang plan IO-nya kita ada The Market, kita sempat Iya. ngadakan The Market. Kita punya buat The Market. Oh yang teman-teman musik kemarin itu? iya Oh, sama lainnya? musik dan sneakers sih. Iya, jadi kita tahu pasarnya. sneakers market gitu, Oke. fashion market lah anggapannya. Oke. Kemarin. Bisa share dong kenapa sih alasannya sampai bisa branding ini berdiri gitu? Apakah ada keresahan atau apa gitu di Pasti, awal? pasti. Gimana Karena ceritanya? kan sesuatu itu dimulai dari keresahan kan. Jadi resah dulu ya. saya adalah orang yang perfeksionis. Oke. Jadi perfeksionis Mengakui ini ya, perfeksionis. Iya, bahkan secara scientific telah terbukti saya orang perfeksionis banget. Jadi dulu itu saya punya sampai sekarang masih punya sebuah akun kuliner. Nah, di akun kuliner ini kan saya sering foto makanan. Apa namanya? Adalah Samarinda Foodies. Adalah Samarinda Foodies. Jadi Oke. kan sering foto makanan nih. Tapi tuh setiap kali aku foto makanan ini nih, aku tuh ngelihat sebuah template itu tuh di mana kemasan dari sebuah produknya yang di Samarinda terutama yang di foto tuh kelihatannya gitu-gitu aja ya. Apa plastik mika dikasih stiker dulu kan gitu baru bowl styrofoam. Ya basic banget lah pokoknya. Itu nggak salah, tapi kalau semuanya ngelakuin itu selama bersamaan itu katanya jadinya kayak ngebosenin kan. Boring Terus itu, banget. Pada tahun 2017 tuh aku ada ke Bandung, ada urusan keluarga di sana. Terus ngeliat di sana tuh bagus banget semuanya, bahkan warung pecel lele pinggir jalan aja tuh di branding dengan sempurna gitu loh. Oh gitu? Iya, bahkan tuh ada yang pecel lelenya tuh tendanya tuh bagus gitu, makanya pakai ada seragam segala, seragamnya juga seragam yang niat. Terus aku pikir kayaknya kalau aku bikin sebuah usaha yang ngebantu orang-orang di Samarinda untuk bisa nge-branding, menyampaikan pesan dari mereknya dia dengan lebih gampang, itu kayaknya seru deh. Jadi aku bikin brandingin. Awalnya tuh susah banget sih, tapi Oh ya, susahnya tuh gimana? susah tuh? banget. Maksudnya kan aneh banget pasti di telinga masyarakat Banget. Kalimantan ini, apa sih kerjanya, apa emang kalian ini nggak pernah kelihatan, kantornya nggak ada. Iya. Nah, gimana Nah, awalnya? jadi susahnya karena dulu template kan dulu orang-orang pada ya basic aja lah semuanya kan. Itu artinya minim edukasi. Berarti nggak ada edukasi tentang
apa sih branding, apa sih membangun Brand desain yang bagus, ngebangun sebuah merek gitu kan. Apa sih? Orang sini belum terlalu peduli. Belum terlalu ngerti juga. Nah, jadi yang ngerti-ngerti ya orang sini yang mungkin tapi dari luar, yang punya exposure di luar lah. betul. Nah, terus kemudian karena si akun itu juga si kuliner ini, aku berusaha mencari beberapa daftar klien yang potensial untuk bisa ditawarkan. Kan karena adalah orang-orangnya yang aku pikir kayaknya ini yang punya ini anak muda deh gitu lah. Ya, jadi berawal dari situ nawarin satu orang. Banyak sih yang nggak mau, tapi tiba-tiba ada juga yang Gimana mau. tuh? Mereka nggak maunya gimana? Nggak ngerti. Karena belum tereducate ya. Karena nggak ngerti aja jadi. Iya. Buat apa sih digituin gitu Iya, lah. betul. Ya, jadi, Pasti gitu pertanyaan iya, rata-rata ya. Untuk buat perlu apa? sih? Perlu nggak Iya. sih? Perlu nggak sih? Ngapain ngabis-ngabisin uang gitu? Bahkan dulu tuh Iya. di Samarinda tuh ada zamannya sebuah usaha tuh punya logo banyak banget. Simbol kan, logo tuh kan sebuah simbol perusahaan lah ya. Hal paling basic dari sebuah branding adalah logo kan. Logonya benar. Nah, dulu tuh bahkan Samarinda tuh ada usaha-usaha tuh banyak tuh logonya beda-beda. Logonya dia di kemasan lumpia begini, logonya dia di kemasan bakmi begini. Padahal usahanya sama. Kalau saya sama. Yang punya sama. Yang punya sama. Namanya juga sama. Facebooknya juga sama, Instagramnya sama. Cuman logonya beda-beda karena mereka nggak ngerti. Nah, itu jadi awalnya itu gitu banget sih. Terus perasaannya ketika pertama kali banyak ditolak-tolak itu gimana? Menyerah kan langsung kayaknya nggak cocok deh usaha kayak biasa aja sih. Cuman emang nggak terlalu mikirin orang. Cuman aku emang dulu punya visinya ya pengen lah bisa kebantuin orang karena kan di zaman itu masih kuliah juga kan, masih kayak jadi sambil kuliah niatnya bantu ya. Ya niatnya ngebantuin asas apa katamu? Asas menolong ya. Tolong menolong. Asas tolong menolong ya. Kalau di Muhammadiyah tuh kita bilangnya tahun. Tahun itu tolong menolong. Ya, sambil kuliah ya. Sekarang asasnya masih tahun enggak? Nggak tahu sih. Kalau masih tahun ya tahun, ayo kita tahun gitu. Oke, ada kisah menarik nggak dulu waktu di awal-awal branding? Kisah menarik nggak apa sih? Kamu ada nggak? Kisah menarik sih paling nge-branding yang aneh-aneh aja sih paling. Sebenarnya lebih ke cara kita untuk mendekatkan ke klien sih, mengkomunikasikan brand itu apa sih ke klien. Karena nggak gampang itu ya. Nggak semua orang itu ngerti branding itu apa, brand itu apa. Sebenarnya brand itu kan yang tadi bisa bilang tuh ada yang ada ada orang satu nama cuman logonya banyak banget. Jadi sebenarnya branding nggak sesimpel itu ya sebenarnya. Iya, sebenarnya brand itu kan diciptakan karena kan kita hidup nih di dunia brand ya. Kita semua ini hidupnya di dunia brand. Ada brand sampo banyak banget, ada brand makanan banyak banget. Semua segalanya pakai brand. Semuanya pakai sesuatu yang dikasih narasi. Nah, brand itu salah satunya untuk narasi, juga untuk menjamin orang. Karena ketika tadi brand itu nggak punya, dia cuman tempat makannya cuman pakai styrofoam, kan mereka sama aja dengan brand yang lainnya, dianggap sama aja. Makanya brand-brand di supermarket itu mereka pasti punya, paling nggak ada logo, ada typograph, itu fontnya itu mereka punya, ada pakai tagline gitu-gitu. Jadi salah satunya kita untuk ngedukasi sih. Dan memang banyak yang susah untuk diedukasi. Salah satunya itu biasanya kaum-kaum yang di atas kita umurannya. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi yang lebih tua, itu emang agak susah mengerti ya. Untuk di awal. Rata-ratanya responnya gimana? Seperti orang tua. Ya gimana ya responnya orang-orang yang lebih dewasa tuh mereka tuh kayak karena kami lebih muda, biasanya dianggapnya kayak tidak lebih berpengalaman dari mereka. Kecil ini loh, aku usaha ini berapa tahun lah udah. Sebelum ada kalian juga aku sudah jualan. Sudah besar. Iya. Oh gitu ya. Jadi itu sih kendalanya. Setuju nggak kalian dengan itu tuh? Ya tidak. Maksudnya gimana? Tanpa branding pun saya sudah bertahun-tahun tetap jalan. Oh itu bertahun-tahun kemarin. Bisa dibenarkan sih sebenarnya kalau itu ya. Gimana? Karena kan kalau menurutku ya ini ya. Iya. Ada orang tuh jualan. Kan dulu belum ada tuh branding semua merek-merek perusahaan gitu. Orang kan kenalnya selling, marketing. Iya gitu-gitu. Kan yang orang tahu itu selling, berarti yang banyak orang jual. Ketika dia jualan bubur ayam doang, dia cuma selling. Yang penting ada yang jualan, ada yang beli, ada pemasukan, ada yang keluar, ada yang masuk. Sesimpel itulah. Sesimpel itu jualan namanya selling. Terus? Cuman kita buat branding itu buat apa? Untung long term. Untung long term. Oh, jangka panjang, benar-benar. Terus untuk jualannya dia bisa naikkan harga tuh dari branding, karena ada tadi yang kepercayaan orang itu.
Iya, kadang orang gara-gara brand itu aja naiknya tinggi ya. Iya, Merek HP misalnya kan. betul. Asal dengar nama itu misalnya, langsung tinggi tuh. Terus ada yang lebih murah itu, ya kan karena branding aja. Sudah ada ciri khasnya kan. Walaupun brand yang murah itu dia mungkin bisa mengeluarkan yang lebih, mahal juga. Alatnya bisa lebih sama. Betul, karena dia sudah ada brandnya, ciri khas di otaknya orang-orang masing-masing orang itu murah, jadi ya tetap dianggap murah. Jadi dia sesuatu yang stand out lah. Dia beda banget aja gitu. Sesuatu yang stand out. Iya. Branding itu sebenarnya itu. Kembali lagi ke yang tadi kan seperti yang bilang gimana? Usahanya kan sebelum di branding udah jalan-jalan aja. Iya kan, Ya pasti kan udah gede di aja. zamannya dulu kan untuk sebuah usaha tuh kan kita nggak cuma mikirin yang zaman dulunya aja. Kita kan punya usaha tuh nggak cuma mikirin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Ya kalau misalnya bisa ya punya usaha dari kita sekarang sampai anak cucu tuh masih bisa diterusin lah gitu kan. Jadi mau bilang masih zaman sekarang sustain. beda gitu. Iya. Soalnya bukan beda sih, tapi memang Zaman sekarang gimana, Bro? persaingan juga lebih berat sih sekarang kan. Saingannya kan lebih Iya. global ya. Kalau dulu misalnya nih merek tuh anggap aja merek handphone deh. Kan cuman ada merek N tuh yang Iya. ya kan. Satu. Iya. Sekarang banyak banget kan. Sekarang merek handphone tuh kan banyak banget. Dulu Iya, kan mereknya benar-benar. cuman N, S. S. Boleh aku sebut nggak sih? Nanti sensor aja. Ya, Nokia. Nggak apa-apa sih. Kan nggak ada urusannya Nggak juga. ada urusannya Oh, juga. iya. Nokia, Siemens, Sony Ericsson, Motorola. Dulu Samsung. kan merek-merek handphone tuh cuma itu aja. Sekarang merek handphone banyak banget, bahkan sampai ada yang kita nggak tahu kan. Iya. Nah, jadi itu sih persaingannya makin Oh, berat. itu contoh real pentingnya Itu contoh branding. penting sih. Dan sekarang Nokia Kalah saing. goyang kan Iya. Karena dia gara-gara nggak mau ngikuti perkembangan zaman. betul. Jadi ya ilmu-ilmu yang begitu memang untuk masyarakat nggak ada yang peduli sih sebenarnya kan. Karena kita lebih kepada konsumtifnya kali ya. Kita taunya beli barang. Iya, Gitu betul. kan? Tapi kalau kita ngomongin beli barang lagi, itu orang kan pasti percaya dengan brand untuk dia Dilihat lagi ya? repeat order. Untuk Kita beli tahu- lagi? Untuk beli lagi, Oke, betul. oke. Kita tahu Samsung itu Androidnya jago di Samsung ya. Cuman kalau iPhone dia kualitasnya semua orang tahu iPhone Ya. kualitasnya gimana. Yep. Bahkan iPhone yang dijual second itu cuman harganya 2 juta, orang bisa ngelihat kalau orang nggak paham itu bisa dilihat, ini Orang pakai kaya. iPhone tetap namanya iPhone-nya sudah kelihatan. Yo, di situ. nempel gitu ya brand. Nempel. Pesan yang pesan disampaikan brand. sebuah Pesan. iPhone itu mahal gitu kan. Oke. Awareness-nya Iya. sudah dapat orang-orang Mas ke situ. Mas Aldi pakai HP apa? iPhone. Wih, ini terkesan mahal Mas Aldi, Bro Aldi nih. Enggak juga sih. Mas Rilo HP-nya apa? Kalau aku Samsung. Kita sama, kita saudara pasti. Soalnya bisa lebih fleksibel banyak Iya, masuk iya. itu. iPhone story-nya nggak nge-lag. Jadi branding ini ya Itu HP-HP. Tapi nggak apa-apa, brandingnya udah besar memang Jadi jadi. ketika mereka ngeluncurkan produk baru, orang tuh sudah percaya dengan itu. Oke. Interface-nya iPhone lebih simple, Android orang bisa masuk banyak hal ke Android, lebih banyak free-nya. Di situ orang sudah bisa ngelihat dari situ kan. Oke, sip, mantap. Bro, selanjutnya adalah gini nih. Kan kalian itu adalah creative agency yang fokusnya di branding. Gitu kan? Terus kerjaannya kayak apa? Banyak. Model kerjanya. Kan Banyak. ada kantornya nggak sih sebenarnya? Kantor ada tapi nggak kepake. Kita sempat Kenapa? pindah-pindah kantor sih. Kita beberapa kali pindah-pindah kantor. Cuman Emang kerjanya nggak gimana kepake. sih? Kita Jadi, kan penasaran nih. kita ini kan kerjanya serba teknologi ya. Desainnya pakai komputer, moto pakai kamera juga komputer kan secara technically. Terus posting pakai handphone, komputer juga kan. Jadi kita sebenarnya dan kita tuh semuanya terhubung lewat internet dan ada yang namanya cloud service kan sekarang. Jadi kita tuh kerjanya di rumah masing-masingnya sekarang. Jadi nggak perlu ngumpul ya? Ngumpul sih. Ngumpul tuh meeting Untuk aja. Artinya brainstorming. iya, maksudnya nggak perlu dari Senin sampai Sabtu. Nggak. Iya, nggak Dari perlu. jam 8 sampai jam 4 misalnya. Iya, tapi Enggak ya? ya plusnya kita nggak 8 sampai 4, tapi kadang kita kerja jam 1 malam sampai subuh kadang Sama gitu aja. kan. Kita kerja 24/7. Iya, kadang tuh kerjanya ya tiba-tiba buka grup WhatsApp ada job, ada kerjaan kerjain Oh, iya, gitu iya, kan. iya. Jadi nggak ada jam kerja, tapi jam kerjanya bisa Semuanya tiba-tiba. lah ya, Iya. gitu. Ha. Bahkan libur pun kami kerja kadang, misalnya kayak lagi libur kan ada kerjaan yang belum selesai dikerjain gitu. Tetap hari ini dikerja. kita juga ada meeting. Iya, meeting-meeting. Kalau kami ya, kami kan bagian ininya. Tapi kalau anak-anak sih kerjanya ya di rumah. Yang penting gearnya berarti ya, yang alat-alatnya ya. penting Iya, salah satunya sama sebenarnya yang kita jual kan kreativitas tadi yang kembali itu. Kreativitas bisa Jadi- dijual juga ya? Bisa Itu kalau sekarang. untuk saat ini kan Saat ini bisa, saat ini bisa. kebanyakan orang tuh Ya karena sekarang nggak ada, jarang yang kreatif kan. Bener. Saya itu salah satu orang yang percaya bahwa
era sekarang tuh adalah pertama yang paling cepat, yang paling dapat panggung, yang punya kreativitas lebih itu akan lebih merdeka. Dan yang beda paling dilihat. Ya, yang paling beda yang akan dilihat. Pokoknya kalau Anda sudah kreatif, sudah cepat melihat peluang dan berbeda, sudah. Gitu. Dulu kalau mau jadi artis kan harus main film dulu ya. Betul. Mau jadi artis kan, Betul. masuk SCTV, RCTI, TV One gitu kan. Ada Sekarang casting-castingnya orang bikin Di sosial media aja. di kamarnya sendiri viral. Jadi betul. selebgram. Di Samarinda aja ada kan YouTuber polisi itu. Itu juga kan dia beda banget tuh, YouTuber tapi dia polisi juga kan. Oh iya, ada itu ya? Iya. Itu udah agak lama tapi lumayan lama kan dia. Tapi lumayan banyak subscribernya tuh, keren banget. Sama ini apa? Orang Banjar itu Apa tuh? siapa? Julak. Julak Atuy. Iya. Itu Julak Atuy. Iya, itu bagus juga Ya kan sekarang kan trennya kita bisa memperkenalkan, Iya, sekarang kan menenarkan diri kita sendiri kan. sifatnya kan global. Berarti branding in membantu untuk itu ya? Yep. Gitu, packaging bagaimana sebuah konten yang kita jual itu bisa value-nya bisa maksimal dilihat Betul. masyarakat. Terus yang jadi pertanyaan saya, respon keluarga kalian gimana bro pas tahu kerjaan kalian kayak gini? Kan model-modelnya kayak nggak jelas gini kan? Betul. Selama 2 tahun awal aku bekerja di sini, aku nggak pernah bisa ngejelasin kerjaanku apa tuh. Serius. Pernah ditanya kah sama orang tua? Sering lah, apalagi kalau lebaran kan. Gimana ditanyanya Lebaran gimana? itu kan pasti keluarga ya, sama keluarga keluarga. besar, Kayak apa kayak apa? Lebaran itu kan pasti ditanya kayak, kamu kerja apa sekarang? Gitu kan kayak, jelasin kerja apa ya? Aku di rumah doang main handphone gitu kan. Keluar kadang-kadang moto doang, habis itu pulang. Ya ngejelasinnya ada usaha sendiri gitu kan. Tapi ya paling biasanya gambaran apa ya? Gambaran luasnya lah, kayak jadi apa? Yang paling gampang diingat jadi fotografer gitu kan. Kerja apa itu sekarang? masih kelihatan kerja. Ya, fotografer. Oh, foto nikahan kan gitu. So, itu ya gitu Pernah sih. coba jelasin nggak? Ini loh, Tapi- saya tuh ini gitu. Terus respon keluarga gimana? Nggak pernah nyoba menjelaskan, tapi pada akhirnya terjelaskan sendiri. Oh gitu. Iya. Dengan hasilnya ya. Iya, karena tiba-tiba kan ngeliat aja tiba-tiba oh ada aja kok anak ini rezekinya gitu loh. Iya, Jadi betul. tiba-tiba Pernah, terjelaskan. pernah aja. kaget nggak? Kok tiba-tiba ada banyak rezekimu? Kamu kerjanya apa? Pernah aku dikira Ngepet. iya, nggak gitu sih. Pernah dikira ngejual macam-macam lah dia. Pernah sih Oh, dikira gitu? Iya. Karena saking nggak kelihatannya Iya. pekerjaan ini ya. Jadi itu temanku sendiri lagi sumuran, dia kan kerja kantoran gitu, berarti dia nggak ngerti. Kamu kok ada aja sih uangnya bisa gitu-gitu gitu kan? Kerja apa kamu? Apa kamu Jangan-jangan jual jualan ini ya? Barang. Obat-obat ya. Bisa sales apoteker kan? Iya. Jualan obat. Paracetamol online. Kita punya tim desain itu kan dia kerjanya di rumah itu. Iya, Dengan oh iya orang tuh. tuanya ya. Ada yang sampai- salah satu teman Gimana ceritanya? tim kami itu dia jadi di rumah aja ibunya tuh bingung sampai Ada yang sampai ngelamar kerja, bisa menghasilkan ya kan. ada yang sampai datang waktu ngelamar kerja di brandingin itu, Ah. bawa orang tua. Oh saking Saking penasaran kerjanya apa sih gitu lah. Jadi dia ngelamar kerja, dia bawa orang tuanya. Anaknya tuh sedang ngejelasin kerjanya ini begini. tapi orang tuanya masih Orang tuanya nggak paham. masih apa ya, bingung lah. Bingung. Apa sih kerja apa sih kamu? Beda zaman. Ya udah dah, aku ikut lah, kamu interview kerja gitu. Nah, jadi langsung nanya ke akunya. Dia betulan datang sama orang tua. Serius. Jadi dia datang sama orang tua. Terus dia ngobrol-ngobrol. Baru ku jelasin, oh, kerjanya ini begini, kerjanya itu di rumah aja bisa, nggak harus ngantor. Ya walaupun emang seberusahanya aku menjelaskan sebaik-baiknya, tetap sih kan orang tua nggak, tapi di zamannya kan nggak ada tuh kerjaan-kerjaan begini. Iya. Ya, jadinya tetap bingung sih kayak, oh iya mas, percaya aja sudah mas. Tiba-tiba jalan, tiba-tiba terus anaknya hidup-hidup aja ya, syukur sih. Seenggaknya anaknya nggak kelaparan lah. Bahkan bisa ngasih orang tua lah ya. anaknya. Iya. Tapi gimana? Lumayan menjanjikankah model-model usaha seperti ini? Anunya untuk marketplace-nya di Samarinda di Kalimantan. Untuk saat ini menjanjikan belum. Mungkin kalau dibandingkan sama usaha yang lain, Iyalah. tidak secepat itu kan. Karena ini kan baru banget kan Iya, bagi karena kita. masih baru banget. Tapi untuk sisi long term itu bakal bagus banget karena Samarinda sendiri kotanya semakin tahun semakin berkembang. Pokoknya tiap tahun tuh kita ada aja yang baru. Kalau di Jakarta udah banyak kayak gini. Ya, Kalau kalau di Jakarta Jakarta banyak sudah berkembang banget. Udah banyak Agensinya banget ya. banyak banget mereka. Dan Samarinda kan emang kita masih mengejar perputaran yang sama kan. Orangnya kan itu aja tuh orang Samarinda kayak yang keluar dan yang masuk itu kan tidak semasif di Jakarta atau di Betul. luar lah. Kalau di Jakarta kan Lebih stagnan di kita ya. ya kalau di Jogja kan
tiap tahun ada orang baru tuh yang kesana gitu mahasiswa kan. datang baru, Mahasiswa baru, pendatang baru. Kalau di sini kan orangnya itu aja. Walaupun ada ya paling masih sekitaran Kaltim doang, paling dari Berau, dari Tarakan Ya, gitu kan. situ-situ doang. Nah, jadi saat ini sih masih kendalanya di situ aja karena perputarannya di itu aja dan tapi untuk long term sih ini usaha yang bagus. Sih. Iya. Jadi Dulu cita-citanya jadi apa, Bro? saya Heeh. kalau saya pengen jadi Bondan Winarno. Siapa? Bondan Winarno. Penyanyi. Mak News. Mak News. Tahu nggak ini Trans TV dulu? Oh. Wisata kuliner. Mak News gitu. Sama Oh, iya, iya. Menu bulo ya. Tahu. Tapi dulu. waktu Mau masih jadi reviewer kuliner gitu ya? Iya. Serius ini ceritanya dulu waktu masih SD tuh pernah ditanyain kan ceritanya pengen jadi apa. Dulu ngeliatnya kayak Bondan Winarno tuh kan keren banget tuh kayak Bisa jalan-jalan. bisa jalan-jalan, dia Nyicipin makan-makan, masuk makanan. TV, dia terkenal, terus dia dibayar gitu kan. Dulu Kayaknya enak semua itu ya? Iya, kayaknya enak gitu kan kayak plus banget lah. Ya sekarang kan capaian, cuman vokal doang. Di Samarinda aja. Oke. Bro Rilo, dulu Apa? cita-citanya jadi apa? Kalau saya jadi pengacara sih. Wih. Ngeri ya. Dan kesampaian. Wih. Kesampean kan? Akan. Iya. Sebentar lagi. Bentar lagi sih. Iya. Butuh sampai beberapa umurnya, ada minimal umurnya soalnya kalau pengacara itu. Bisa lah jadi advokatnya branding in kan? Iya, salah satunya sih kita ini Iya. kita melakukan Legal ini kan, dokumennya. karena kan ada pastinya ada berhubungan dengan merek, pendaftaran merek segala macam. Betul. Itu Tahu nggak sih yang lagi rame? Iya, tahu dong. Bensu. Oh iya. Geprek dong. Kita boleh ngomongin tuh mereknya ya. kayak apa menurut kalian sebagai penggiat branding? Kalau mau dari segi hukum Rilo duluan. Kalau dari segi aku sebagai Ya hukum dulu deh. hukum dulu deh. hukum dulu ya. Dia kan lebih Jangan hukum terakhir. dia lebih jelas gitu. Jangan hukum itu, terakhir. Hukum itu memang sifatnya terakhir. Terakhir. Kalau menurutku sih itu murni Bentar. Ini nggak berpihak sama siapa-siapa lah ya. Iya, subjektif. Ini Objektif objektif aja. lah. Ya, ini kalau menurutku sih penggiat ini nih, branding. kalau menurutku sih itu Apa yang salah dari mereka berdua itu? apa ya? Sebenarnya satunya itu nggak salah karena dia duluan aja. Yang salah itu tuh satunya ini tahu dia ini bukan yang pertama, tapi dia seakan-akan membuat framing itu loh, membuat framing kayak yang original adalah yang ini, yang itu adalah palsu gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi, kalaupun emang ada dua brand yang namanya similar itu nggak apa-apa gitu loh. Apalagi mereka kan walaupun produknya sama. masih boleh? Nggak, maksudnya kayak mereka ini mereknya produknya emang sama, tapi kan yang dijual tuh rasanya beda. Dan so, orang-orang juga kayak nggak terlalu apa ya? Ya nggak ngurusin sih. Gak terlalu ngurusin gitu loh. Kan itu yang bikin jadi terblow up adalah dia sendiri kan yang mau bikin masalahnya gitu. Mesti rame, bikin Iya, ramenya. yang bikin rame sendiri kan dia tuh. Tapi boleh nggak sih dalam segi branding punya nama yang hampir mirip dengan usaha yang mirip? Kalau dari segi paten nggak boleh. Nggak boleh kan? Kalau- Boleh dituntut berarti ya? Kalau dari segi merek, Merek. Oh iya kalau paten dengan merek beda. Iya. Kalau merek gimana? Dari merek. Kalau dari segi merek Ini anak hukum sebenarnya nih. Pengacara. pasti ada keunikannya masing-masing mereka. Oke. Kalau untuk pendaftarannya ya, untuk pendaftar mereknya mereka ada keunikannya masing-masing seharusnya. Cuman yang kita boleh bahas kasusnya kayak dua-duanya sama-sama pendaftaran pertama. Sama-sama dapat sertifikat ya? Dua-duanya sama-sama pendaftaran sertifikat. Cuman kasusnya di Indonesia ini kan kita tahu itu asasnya first to file. Ya itu tuh. Jadi siapa yang pertama mendaftarkan itu yang dapat mereka hak. yang berhak untuk dapat hak mereknya itu. Terus akhirnya dia beli merek yang punyanya bengkel susu dong. Kabarnya gitu. Yang usahanya lebih dulu itu nama itu. kabarnya gitu, kabarnya gitu. kan. Terus dia klaim bahwa ya karena saya sudah beli berarti saya duluan punya nama Betul. itu. Begitu. Tapi ya itu Cuman masalah kan mereka hukum. punya hukum itu ada klasifikasinya masing-masing untuk Itu bisa panjang lagi ya. minuman segala macamnya itu kan mereka punya masing-masing. Tapi juga akhirnya yang menang yang diputuskan MA itu ya. Iya betul, karena semua keputusannya. Tapi dari nggak tahu masih bisa hakim banding nggak itu? Itu sudah MA sudah putusan paling akhir sih. Udah mentok ke ujung ya Dia harusnya. bisa peninjauan kembali, cuman Iya, sifatnya. PK itu kan? Cuman sifatnya tetap MA itu. Ya nantilah tetap semoga. Saya iya. tidak mengerti. sih. Ya, saya ini pura-pura ngerti juga. Iya. gitu. Cuman kalau dari segi pendaftaran mereknya ya, kita bahas pendaftaran mereknya aja. Gimana? Itu tuh orang-orang itu pasti harus punya ciri khasnya masing-masing. Gak masalah sih kayak namanya sama. Oh boleh ya? Iya. Semua orang itu punya namanya banyak yang mirip-mirip. Cuman tuh kayak Misalnya saya branding on. branding on, yang Iya, satunya branding in. iya, kan Cuman gitu. biasanya mereka mainnya di logo. Oke. Oh logonya nggak boleh sama. Logonya pasti nggak boleh sama. Terus
apa pembedanya. Yang Harus ada satunya- keunikannya ya. Betul. Betul. Produknya juga kalau beda nggak apa-apa. Kayak kalau Apple kan dia pernah kena kasus sama Apple di Cina, merek Cina gitu. Tapi dia jualnya sendal. Jadi Apple yang ini sendal, Apple yang ini handphone. Oh, Iya, itu boleh. klasifikasi. Tapi nggak apa-apa. Klasifikasi nggak apa-apa. Nggak Jadi asal beda jenis usaha, fine saja. Iya. kecuali yang iPhone ini, yang Apple ini dia daftarkan untuk semua klasifikasi. Iya. Jadi Oh, oke, ketika oke. nanti dia Betul, jualan di makanan, Apple nggak masalah karena dia sudah daftar awal. Oke. Oh iya ya paham. Sama Jadi kayak kalau kasusnya di Indonesia itu IKEA. IKEA. IKEA Swedia sama IKEA kalau tidak salah Surabaya atau Kediri. Saya lupa. Itu yang menang IKEA yang Indonesia. Oh gitu. Yang jual kasur tuh loh. Dia sama-sama furniture. Iya furniture kan itu. Sama-sama furniture. IKEA. Cuman bedanya yang satunya IKEA kepanjangannya apa gitu, nama keluarganya mereka. Karena singkatan aja. Susah Pak kalau hidup di dunia ini kalau memang nggak sengaja sama kan Iya. namanya gimana? Iya, karena apa? Karena ya kita tuh ide tuh kadang nggak Nah, itu tadi aku nggak bilang. se-original itu sih. Betul. Iya. Karena kita mikirin sebuah ide tuh nggak cuman kita yang mikirin, Iya, kadang ada betul. lagi Nah, orang itu yang juga tuh mikirin hal yang bukan sama. berarti sama nyontek kan? Betul. Bisa aja yang orang lain memang dulu dan kita kebetulan model berpikirnya sama terus dengan keluar dengan ide yang sama. Originalitas itu udah nggak, tapi adalah yang original banget zaman sekarang itu. Ya susah sih. Susah banget. Sekarang kan akses terbuka lebar Iya, kan. Nah, jadi. Kalau sekarang dibilang original tuh semuanya itu pasti campuran dari kombinasi referensi. Betul. Saya rasa Kayak memang betul. Sepakat lah itu. ada yang satu alpukat, yang satu kita lihat jambu, kita kombinasikan Jadi- jadinya hasilnya yang lain lagi. Ya, Itu benar-benar. dianggap ide original gitu-gitu sih. Betul Dia betul. memikirkan itu sebagai ide orisinil yang dia pikirkan di Samarinda, tapi saya mungkin Padahal mungkin yang misalnya lain saya tidak ada. tinggal di Jakarta gitu, saya mikir ide yang sama juga sama Iya, dia. betul. Ya, Dan di bikin. waktu yang mungkin bersamaan juga, itulah kan karena ya itu sih. Ribet juga ya kalau ngurusin merek ya. Referensi. Iya, ribet. Oke bro, karena waktu kita terbatas, terakhir apa pesan kawan-kawan sekalian kepada seluruh mahasiswa di UMKT sebagai anak muda yang menjalankan bisnis anti mainstream, ini kan anti mainstream nih perusahaan kayak gini. Iya nggak sih? Iya kan? Lumayan Kantornya lah enggak saat kelihatan, ini, kerjaannya enggak kelihatan ya kan? Iya, Gimana iya. pesannya apa? Aldi dulu. Pesannya apa ya? Kalau pesannya mungkin kalau dari aku untuk teman-teman UMKT, mahasiswa UMKT, kalau misalnya punya ide langsung dieksekusi aja. Ya, karena ide yang baik adalah ide yang langsung dieksekusi. Jangan terlalu banyak mikir karena tadi ide itu kan gak ada yang orisinal. Ide itu adalah kombinasi antara referensi-referensi aja. Betul. Jadi ketika kalian punya ide, kalau kalian tunda-tunda, Diambil suatu orang. saat tuh bakal ada ide kalian itu dibikin sama orang lain. Oke, mantap. Ya, Bang Rilo. Mirip sih, cuman kalau kalian pengen lakukan sesuatu tuh lakukan aja, terus lakukan aja yang paling terbaik aja. Kalau kalian pengen, ini kata orang, kalau kalian pengen jadi penjual nasi goreng, jadi penjual nasi goreng yang paling baik di kota kalian atau Yang pro ya? Iya, kalau kalian jual sesuatu, jual paling baik lah. Oke. Jangan setengah-setengah ngerjainnya tuh. Walaupun jadi apapun, mau jadi PNS, mau jadi swasta, karyawan, penjual, Terserah ya? swasta, iya wirausaha, terserah bebas sih. Oke. Jadi humas. terbaik. Jadi humas misalnya Humasnya UMKT. harus kreatif. Iya, podcast. betul. Bikin podcast gitu kan. Iya. Nggak tahu sih. Misalnya nih podcast kampus gitu ya. Nah, Saya nggak tahu juga apakah yang di Kalimantan ini sudah ada duluan daripada UMK Talks. Gimana? Bolehlah saya klaim duluan lah ya. Iya, yang boleh pertama lah, ya. Sih, boleh nggak ya. masalah sih. Iya. Karena saya mulai Januari. Dan Januari. dan maintenance-nya lumayan sustain kan. Ya lumayan Ini sustain. Ini karena Dan proper juga. dan proper juga nih setupnya. ya karena bantuan teman-teman brandingin juga lah ya. Siap. Iya, Oke kawan-kawan sekalian, terima kasih banyak. Ini ada profil anak muda yang kreatif membangun sebuah perusahaan yang jarang kita ketahui. Untuk bisa lebih lanjut bisa menghubungi Instagram branding in ya. Yep, Ya, branding.in. Oh branding.in, Iya. branding.in ya gitu. Business inquiry. Business inquiries-nya ada Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.